Kita akan mulai kembali, Pak. Jadi mohon maaf. Ya, saya ulangi untuk menyampaikan bahwa seluruh peserta di awal akan menyalakan audionya, dan mohon maaf ketika nanti Bapak Ibu menyalakan audio, kalau sudah selesai mic-nya tolong diklik kembali supaya kita bisa merasakan suasana yang lebih nyaman di telinga gitu Bapak Ibu, karena kalau semua mic nyala itu noise. Jadi silahkan nanti bisa tolong masing-masing menyalakan dan mematikan sendiri mic-nya, supaya saya tidak kebingungan, karena kalau banyak seperti tadi saya agak kebingungan nyari namanya mana gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Ada Pak Dedi, Pak Sugama, dan Pak Suryanya juga Pak Yusuf. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan. Halo. Ya, Pak Yusuf, silahkan Bapak. Ya, sudah saya nyalakan. Ya, terima kasih Bu Lilis. Ini untuk Pak Hendro juga. Karena memang untuk penilaian yang ke tingkat pusat itu bisa disebut support ketat ya. Dalam artian kita hanya menyampaikan dan nanti penilaian angka kreditnya itu betul-betul hanya diterima dan nanti dinilai oleh tim penilai pusat. Jadi ada beberapa rekan juga tadi Pak Yayan juga sudah menyampaikan, ada rekan-rekan yang memang dia ingin menanyakan kasusnya atau apa sih kekurangan dari angka kredit yang disampaikan ke tim penilai yang di pusat. Karena ada beberapa barang bukti yang dialihkan, yang tadinya diusulkan misalnya untuk petunjuk teknis dialihkan ke pengembangan seperti itu. Nah juga ada beberapa nilai yang hilang itu, dalam artian kita mengusulkan misalnya nilai 13 ternyata ada 10. Mohon kiranya ini diberikan ruang untuk kita, untuk rekan penyuluh bisa menanyakan atau bisa banding lah seperti itu. Walaupun memang jadi tidak ada aturannya ya untuk banding, untuk menanyakan gitu. Nah kalau yang di daerah sebetulnya di provinsi kita bisa atau kita masih bisa berkomunikasi dengan yang mengajukan angka kredit, malah kita masih bersifat pembinaan supaya ketika ke pusat kita sudah terbiasa dengan mengajukan angka kredit yang benar. Ini mungkin mudah-mudahan ini masukan saja supaya kita masih bisa diberi kesempatan untuk menanyakan atau untuk banding, sehingga kita pada nantinya untuk mengajukan angka kredit itu tidak membuat hal yang sama seperti angka kredit yang sudah-sudah. Itu mungkin Pak Hendro masukan dari saya, mudah-mudahan ini bisa tambahan diskusi di tingkat pusat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi Pak Hendro, kalau di Jawa Barat kita kan SKP sudah online, dan di sana kalau kita ditolak, itu ada ruang banding yang memungkinkan kita untuk memperbaiki segala sesuatunya dan masih bisa diterima begitu. Mungkin seperti itu ya Pak Yusuf ya? Ruang bandingnya tuh mungkin seperti itu. Maksudnya gini, maksudnya Bu Lilis bukan di kita masih bisa banding ke tim penilai, maksudnya gitu, bukan di SKP yang di itunya, tapi ke tim penilainya gitu. Karena betul. Memang terus terang aja aturannya memang kita tidak boleh mengetahui siapa yang menilai, gitu ya. Yang menilai kita tidak boleh sebetulnya. Tapi harusnya nanti mungkin ada sosialisasi dari pusat harus seperti apa sehingga kita ketika mengusulkan angka kredit itu tidak membuat hal yang merugikan untuk yang mengusulkan angka kredit. Itu mungkin boleh. Iya, iya, betul Bapak. Maksud saya ruangnya tuh Pak, ruangnya tuh seperti di ruang SKP begitu kan? Ada ruang disediakan gitu, seperti itu. Baik Pak Hendro, sudah cukup jelas pertanyaan disampaikan. Barangkali menanggapi silahkan. Mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Lilis, Pak Yusuf dan Bapak Ibu sekalian. Memang tim penilai pusat ini itu tidak hanya diisi oleh dari BP2SDM, tetapi juga melibatkan dari Biro Kepegawaian.
Nah, di dalam bidang kepegawaian juga ada tim yang dari PHKA. Nah, kasus Pak Yayan dan teman-teman lain itu juga pernah saya alami, di mana di dalam pengusulan Dupak kita sudah sesuai dengan juknis yang ada, tetapi oleh tim penilai persepsinya berbeda. Itu yang seringkali menjadi kendala bagi kita. Sebagai contoh tadi ada kegiatannya yang misalnya di kegiatan A dialihkan ke kegiatan B. Nah, itu biasanya berdasarkan hasil kesepakatan. Terus Artinya terang masih bisa memang dinilai gitu Pak ya, tapi berubah posisinya gitu. Iya, posisinya berubah. Posisinya berubah. Karena menurut hemat dari tim penilai, ini lebih pas di kegiatan B. Oh, begitu. Nah, sehingga nanti di situ ada perubahan nilai. Yang tadinya misalnya dinilai A, dengan angka kredit sekian, maka ketika dinilai dalam tim penilai itu ternyata ini lebih cocok di kegiatan B dengan angka kredit sekian, itu dimungkinkan untuk dipindahkan. Nanti ada di kolom keterangannya itu kalau dia berbentuk hapak. Tapi kalau berbentuk pak, dia sudah langsung keluar, sudah masuk dalam hitungan di setiap unsur. Nah, yang saya alami juga sama dengan yang Pak Yayan alami. Saya mengusulkan Dupak itu untuk kegiatan misalnya evaluasi penyuluhan. Nah, di dalam evaluasi penyuluhan itu, kita sama-sama ketahui di juknis itu tidak ada outline atau bentuk format resmi dari bagaimana sih kita membuat laporan evaluasi. Nah, menurut saya inilah yang perlu disusun oleh teman-teman. Ketika kita menyusun, mendiskusikan, nah ini masuk dalam unsur pengembangan penyuluh. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga kegiatan ini nanti tidak menjadi mubazir. Nah, saran saya mungkin dari tim penilai provinsi ini mengakomodir masalah-masalah apa yang ditemukan, seperti contoh misalnya masalah Pak Yayan tadi ini seperti apa. Nah, karena ketiadaan kegiatan sosialisasi atau penyegaran oleh pusat ke daerah, saya menyarankan mungkin tim penilai provinsi membawa contoh-contoh kasus permasalahan-permasalahan di tingkat daerah maupun hasil penilaian teman-teman penyuluh yang dinilai oleh tim pusat itu, kenapa ini tidak dinilai, alasannya apa, kemudian solusinya seperti apa. Nah, ini yang perlu dibangun oleh teman-teman. Nah, mungkin saya saran aja nih ke Pak Yusuf, barangkali Pak Yusuf sebagai tim penilai provinsi bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dihadapi teman-teman di Jawa Barat, kemudian tidak ada salahnya mumpung Jawa Barat dekat dengan Jakarta, bisa main-main ke tim penilai pusat. Sehingga nanti permasalahan ini bisa ketemu solusinya seperti apa. Sebelum saya pindah nih. Sebelum jauh ya Pak. Sebelum pindah ke Kalimantan ya ibu kota. Iya betul. Mumpung masih di Jakarta. Jadi betul. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Karena memang perbedaan persepsi ini yang kita tidak bisa mengetahuinya. Dan terus terang saat ini saya sejak kemarin sekolah sudah tidak menjadi tim penilai lagi. Sehingga hasil pleno-pleno yang di dalam tim penilai itu saya tidak begitu memahami apa-apa saja solusi yang diberikan oleh tim penilai. Dan saya selalu mengkritisi kepada teman-teman yang duduk di tim penilai. Tolong kasus-kasus seperti ini, solusinya seperti apa, itu diinformasikan ke teman-teman penyuluh supaya kasus yang sama tidak berulang kembali. Nah, jadi mungkin saran saya sementara, permasalahan yang dihadapi dibawa oleh perwakilan tim penilai provinsi, sounding atau berdiskusi dengan tim penilai pusat supaya masalahnya seperti apa. Kalau ketiadaan contoh, tolong dibuatkan contoh. Kalau pusat tidak bisa membuat contoh, kami akan membuat lingkup Jawa Barat. Nah, ketika membuat lingkup Jawa Barat, itulah masuk unsur pengembangan. Nanti teman-teman penyuluh bisa masuk di situ, menyusun, nanti dapat nilai, mendiskusikan, nanti dapat nilai. Nah, seperti yang Pak Yayan tadi, ketika Pak Yayan itu dapat angka kredit. Dan bukti inilah yang nanti mudah-mudahan menjadi alat untuk verifikasi oleh tim penilai. Kira-kira begitu, Bu Lilis? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Indro. Iya, terima kasih, Bapak. Iya, Pak Yusuf. Hari ini ada hadir yang in passing, ada Bu Nur Hayati dan ada Pak Sugama.
Saya kira memang Oh ada ya, beberapa monggo. pertanyaan nih pada mereka yang in passing. Barangkali Pak Sugama atau Bu Nur Hayati ada yang mau disampaikan? Silahkan, bisa di-on-kan sendiri mic-nya. Saya bantu di-on-kan, Bu Nur Hayati. Ya, halo, Bu Nur Hayati. Halo, Bu Nur Hayati atau Pak Sugama? Oh, Pak Sugama? Atau mungkin yang lain dulu karena Pak Oh ya, Bu Nur Hayati ada suaranya. Silahkan, Bu Nur Hayati, ada yang mau disampaikan? Halo, Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih. Mohon maaf terlambat. Ya, silahkan Bu Nur. Halo. Tidak mendengarkan dari awal. Cuman, ya, halo. Itu kan untuk pembagiannya seperti apa gitu. Itu kan tidak maksudnya untuk yang itu kan yang utamanya ya. Saya kan nilai angka kreditnya itu 490. Nah, itu tidak dirinci itu untuk poin apa-apa saja gitu. Oh ya. Iya. Kasusnya sama Pak, semua yang in passing memang seperti itu. Barangkali bisa ada pencerahan buat kami. Silakan Bapak. Wah, Ya, lebih baik. seru ini mah nih. Iya, ini kasus teman-teman yang in passing ini pernah saya sampaikan ke perwakilan dari Menpan waktu kita rakontek. Pak Yusuf juga hadir waktu itu. Nah, kasusnya adalah di dalam PAK teman-teman yang in passing itu hanya nilai global dari angka kredit. Contoh seperti Bu Nur Hayati tadi, kalau saya tidak salah tangkap, nilai angka kredit di dalam SK-nya 490. Ya Bu ya. Nah, 490 itu rinciannya seperti apa? Nah, yang bisa saya sampaikan sementara adalah 490 itu sementara dikurangin dulu dengan ijazah Ibu. Nah, Ibu ini S2 apa S1? Mohon maaf. S2, Kalau Ibu S2 berarti itu nilainya adalah 150. Jadi di dalam unsur utama pendidikan itu nilai PAK Ibu adalah 150. Sisanya masuk di unsur utama. Nah, ketika nanti Ibu menyusun DUPAK, Ibu pasti akan bingung, berapa nilai saya di persiapan, berapa nilai saya di pelaksanaan, berapa nilai saya di pengembangan, karena tidak dirinci. Nah, hal ini pernah saya sampaikan juga kepada Kapus Diklat, juga pernah saya sampaikan kepada teman-teman di Biro Kepegawaian. Jangan sampai nanti teman-teman penyuluh sendiri yang bersangkutan ketika menyusun DUPAK bingung, rinciannya seperti apa. Kemudian tim penilai angka kredit juga akan bingung. Nah, sementara ini solusinya adalah nanti dari 490 itu, ini bukan solusi saya Bu ya, ini mungkin saya coba untuk memudahkan teman-teman saja, dan saya juga pernah berdiskusi dengan teman-teman penyuluh di Jawa Tengah, tim penilai Jawa Tengah. Sementara ini memang yang bisa dibagi itu, maksudnya dirinci per unsur itu adalah dari unsur ijazahnya saja. Dan sisanya nanti global masuk di unsur pelaksanaan. Nah, ke depan yang jadi masalah lagi, ini terus terang menurut saya nanti jadi masalah lagi. Setiap penyuluh itu ada hitung-hitungannya. Ada komponen utama harus sekian. Pengembangan profesi harus sekian. Nah, ketika nilai minimalnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan bisa naik pangkat atau naik jabatan. Nah, ini yang menurut saya perlu segera ada solusi. Nah, contoh, saya juga sudah punya nilai angka kredit saya sudah lebih, Bu. Sudah lebih untuk naik ke 4B. Tetapi ternyata di unsur utama saya kurang. Tapi di unsur pengembangan profesi banyak. Nah, sementara di dalam Juklak Juknis itu ada rincian pendidikan sekian persen, unsur utama 80%, kemudian pengembangan profesi 20%, misalnya seperti itu. Nah, unsur-unsur itulah yang belum tercover di dalam PAK ketika teman-teman Bapak dan Ibu yang diangkat menjadi penyuluh melalui jalur in passing.
nanti tim penilai juga membuat rekomendasinya akan bingung. Ini apakah bisa diusulkan untuk naik pangkat atau untuk naik jabatan? Karena rincian dari unsur utama yang sekian persennya itu tidak ketahuan. Dulu pernah ada dihitung dari berkas-berkas yang dibawa pada saat uji kompetensi. Kalau berkas-berkas itu dibawa, menurut saya hasilnya tidak akan sampai 490. Karena yang Bapak dan Ibu bawa mungkin hanya salah satu contoh atau beberapa contoh dari masing-masing unsur kegiatan. Kalau itu di total tidak akan sampai 490. Nah, jadi sementara ini mungkin ketika Bapak dan Ibu ingin menyusun dupak, yang bisa dirincinya adalah dari unsur pendidikan. Kalau S2 itu 150, sisanya nanti masuk di unsur utama yang lainnya. Jadi di dalam persiapan berapa segala macam itu berapa nggak bisa. Hanya total di bawahnya saja nanti. Kekurangan dari 490 dikurang 150. Nah, pengembangan profesinya saya belum bisa menjawab. Nah, itu kasus-kasus yang mungkin perlu segera dicarikan solusinya. Saya sudah berulang kali ke teman-teman di pusat, di Biro Kepegawaian, ke penyelenggara uji kompetensi, ini jangan sampai nanti menjadi kesulitan bagi teman-teman penyuluh sendiri ketika ingin menyusun dupak, maupun teman-teman tim penilai ketika akan menilai dupak. Nah, kira-kira itu gambaran dari saya, Bu, ya? Iya, betul. Ya, Bapak, terima kasih informasinya, karena informasi ini sangat ditunggu oleh teman-teman yang in-passing, apalagi yang in-passing angkatannya Bu Nur itu ini udah hampir 2 tahun ya, Bu Nur. November ini 2 tahun. Jadi tentu kita mulai berpikir juga gimana harus menyusun angka kredit. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ya, silahkan. Mohon tidak dengan bahasa ya, karena bahasa Pak Sugama ya. Saya tidak, jaringan saya di sini agak jelek. Mungkin saya akan ganti dulu jaringan. Saya menggunakan IndiHome agak terganggu. Sebentar saya akan ganti dulu jaringannya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Sugama ya, Pak Sugama, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Pak Sugama. Ya, tolong. Ya, silahkan. Ya. Udah nyala, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis. Ya. Terima kasih Bu Lilis kesempatannya. Saya sebagai salah satu PK yang baru in-passing, memang merasakan sangat kesulitan membuat dupak ya, karena memang saya dari struktural belum ada sama sekali apa sih. Suaranya nggak keluar, Bu Lilis. Oh, suaranya nggak keluar? Suaranya, Bapak Ibu yang lain, Pak Hendro bisa dengar Pak Sugama? Saya bisa dengar, Bu. Oh, bisa dengar? Iya. Oh iya, saya bisa dengar. Iya, silakan ya, Pak. padahal saya mungkin diutamakan ke Pak Yusuf nih. Pak Yusuf ya. Pak Yusuf sudah bisa dengar? Halo? Sudah, bisa. Oh iya, silakan dilanjut. Ya, saya ulangi ya, mungkin sebagai salah satu PK in-passing, saya merasa kesulitan ya membuat dupak. Abdi Ayah. Ya. Lanjut Pak ya, Gama. karena saya memang belum ada apa sih, dasar-dasarnya saya belum punya ya untuk penyuluhan. Dan dulu kemarin itu saya dengar wacananya ada pembentukan apa sih, tingkat pembentukan yang saya tunggu-tunggu, tapi ternyata kayaknya belum ada juga gitu. Jadi sementara ini mungkin yang saya tanyakan adalah, kan kita udah di Jawa Barat Pak, udah ada TRK Pak ya, TRK. Di situ mungkin sudah ada apa? Ada bukti, barang bukti itu. Apakah dengan TRK ini itu adalah otomatis Pak bisa dijadikan sebagai apa? Penilaian kredit, angka kredit PAK gitu, atau kita harus bawa lagi barang bukti fisik gitu Pak? Jadi ya, halo. Halo, Pak Sugama. Halo. Halo Pak Sugama. Halo. Halo. Oh, tolong Pak, ininya jaringannya Pak. Aku nggak bisa ini jaringan. Dalam? Iya. Halo. Di sosialisasi dengan Menpan waktu itu di provinsi, memang ke depannya ketika sudah kita ada TRK dan barang bukti itu sudah diberikan dalam bentuk bukti kita bekerja sehari-hari,
kedepannya memang kita tidak usah lagi memberikan barang bukti fisik ya. Cuma memang ini masih dalam proses, sehingga barang bukti seperti misalnya surat keterangan melaksanakan tugas itu kan kita juga tidak dimasukkan dalam TRK, sehingga ini tetap harus jadi pekerjaan kita dalam melengkapi dari barang bukti yang sudah kita sampaikan melalui TRK. Nah, ini memang sedang digodok oleh Menpan bagaimana nanti prosedurnya, sehingga barang bukti yang sudah ada di TRK itu bisa dijadikan barang bukti untuk usulan angka kredit. Nah, untuk surat keterangan atau surat pernyataan seperti biasanya mungkin itu bisa menyusul ketika kita melakukan atau mengusulkan angka kredit. Jadi ini masih dalam tahap tahap untuk penilaian angka kredit ini dari Menpan masih didiskusikan Pak Sugama. Mudah-mudahan nanti kita tidak repot lagi mengusulkan angka kredit, terutama yang menyangkut masalah fisik dari barang bukti angka kredit. Hanya saja mungkin nanti kesesuaian dengan angka kredit itu disesuaikan juga dengan surat perintah dan surat pernyataan ketika kita melaksanakan tugas yang sudah kita laksanakan. Itu saja mungkin Pak Sugam. Mudah-mudahan ini nanti ada sosialisasi yang lebih mendalam lagi dalam usulan angka kredit, terutama menyangkut dengan TRK yang sudah kita laksanakan, barang bukti setiap hari yang masuk ke tim dari TRK. Itu saja mungkin Pak Sugam. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu Pak Hendro. Ya, siap. Saya boleh langsung nanggapin Bu Lilis? Langsung aja Pak, mungkin Bu Lilis ada trouble Pak, langsung aja. Oh ya, baik Pak, Bu Lilis menghilang baik suaranya. Oh iya, Bu Lilis trouble. Baik Pak. Baik Pak Sugama. Saran saya tidak tahu sekarang pangkatnya Pak Sugama berapa. Kalau untuk Jawa Barat, kemungkinan kan ke depan itu tidak perlu melampirkan bukti fisik di dalam pengusulan dupak. Tetapi untuk teman-teman yang pangkatnya 4B, karena penilaiannya itu di pusat, sementara ini mau tidak mau harus tetap melengkapi bukti fisik. Aduh, subhanallah. Nah ini mungkin, iya. Jadi mau nggak mau harus menyesuaikan dengan juklak dan juknis yang ada untuk pengusulan dupak ke pusat. Kecuali nanti kalau ke depan penilaian dupak itu dilakukan secara online seperti yang sudah dilakukan oleh Widya Iswara. Nah harapannya sih ke depan kita juga bisa melakukan penilaian dalam bentuk online. Tapi karena saat ini belum berupa online, mau nggak mau nanti ya teman-teman penyuluh kehutanan yang pangkatnya sudah 4B, mau tidak mau ya harus melengkapi bukti fisik sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku. Jadi ini tidak hanya untuk yang teman-teman impasing saja Pak, tapi untuk seluruh teman-teman penyuluh yang penilaiannya dilakukan di pusat. Kalau penilaiannya yang ada di provinsi, mungkin nanti kesepakatan dengan tim penilai provinsi. Kalau misalnya provinsi tidak harus melampirkan bukti fisik, ya artinya nanti teman-teman se-Jawa Barat tidak perlu melampirkan bukti fisik. Nah, ketentuan-ketentuan ini atau prosedur seperti ini sebetulnya bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk kegiatan pengembangan penyuluhan. Bisa masuk di kebijakan penyuluhan atau di kebijakan prosedur kerja. Halo Pak Hendro. Menghilang suaranya. Ya, halo Pak Hendro. Pak Hendro. Ya, Pak ya, Hendro. Bu Ya, suaranya menghilang tadi sebentar, tapi mungkin sudah. Iya, mohon. Mau ditambahkan lagi silakan. Halo. Enggak, mohon maaf tadi ada telepon masuk. Masuk jadi terputus sebentar. Iya. Jadi saya hanya mau diterima dulu teleponnya? Enggak,
Enggak, udah saya putus. Jadi ini saya hanya nambah pesan aja sedikit untuk teman-teman. Bagi yang 4B ke atas, mohon penyusunan dupaknya disesuaikan dengan juklak dan juknis supaya nanti tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan kemudian saya pesan juga, mohon ada arsip. Arsip bagi teman-teman itu arsip pribadi. Karena arsip ini nanti bisa dimanfaatkan untuk bahan portofolio ketika mau naik jabatan untuk mengikuti uji kompetensi. Supaya tidak perlu lagi nyari-nyari berkas, membuat-buat berkas yang macam-macam. Cukup dengan lampiran bukti fisik dari dupak yang sudah diusulkan, itu bisa. Karena itu batas waktunya 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Jadi saya titip pesan wanti-wanti ini teman-teman tolong mengarsipkan bukti fisik dari dupaknya masing-masing. Kira-kira itu aja dulu Bu Lilis, dilanjutkan lagi nanti kalau ada yang bertanya lebih lanjut. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya sediakan waktu untuk satu penanya lagi dan saya ingin menyapa Pak Sukriyadi. Ada hadir Pak Sukri dari CDK 4 barusan. Pak Sukri bisa dengar saya? Oh ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau disampaikan, oh ya silakan Pak Budi, saya bantu nyalakan dari sini mic-nya. Sedikit-sedikit ya Pak Budi sedikit, Pak Sukri sedikit, ada 2 orang. Pak Budi dulu saya persilakan. Silakan Pak Budi. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sehat Pak Hendro? Alhamdulillah, damang, Kang Budi. Iya. Ini iya Pak Budi, halo Pak Budi. untuk kami di diklat dulu Pak. Ada diklat operasional. Untuk diklat mengenai pengisian online dupak yang rencana seperti Widya Suara itu nantinya. Ada diklat enggak nantinya? Iya. Saya langsung tanggapi Bu Lilis. Silakan Bapak, silakan. Bisa langsung. Oh ya, Pak Budi, sampai saat ini karena aturannya masih berupa bukti fisik yang dilampirkan dan belum melakukan online, jadi diklat untuk online dupak ini mungkin masih jauh dari harapan kita saat ini. Karena memang peraturan yang ada kemarin masih P27 baru direvisi dan belum selesai, itu juga tata cara penilaiannya masih manual. Nah, kecuali tadi yang Jawa Barat tidak perlu melampirkan bukti fisik, itu kesepakatan lagi nanti. Karena sudah ada di TRK-nya. Nah, kemudian nanti untuk masukkan saja ke Pak Sugama tadi nanyakan kapan ada diklat pembentukan penyuluh atau semacam diklat dasar penyuluh. Nah, itu mungkin karena Jawa Barat itu masuk wilayah kerja BD LHK Kadipaten, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan BD LHK Kadipaten. Kalaupun nanti di Pusdiklat ada informasi untuk diklat pembentukan penyuluh atau penyegaran penyuluh, insya Allah nanti untuk Jawa Barat, karena memang wilayah kerja saya, insya Allah nanti akan saya informasikan melalui koordinator penyuluh provinsi. Nah, jadi nanti siapa teman-teman yang belum, kita informasikan. Kalaupun ketiadaan diklat itu, mungkin nanti suatu saat kita bikin kegiatan bersama, Pak, lingkup Jawa Barat, saya bisa hadir di situ 1-2 hari, kita membahas, mendiskusikan bagaimana cara penyusunan dupak yang sesuai dengan juklak dan juknis. Memang tahun ini saya rencanakan kemarin itu ada beberapa CDK yang akan saya datangi. Mungkin nanti beberapa CDK digabung, kita bisa sharing 1-2 hari di tempat yang ya sambil santai-santai sajalah, tidak perlu ruangan baru, cukup di ruang pertemuan kantor mungkin, aula kantor, kita diskusi bersama, sehingga itu pun momennya pada saat pertemuan-pertemuan penyuluh, pertemuan bulanan penyuluh di CDK, mungkin itu yang kita manfaatkan, supaya kita juga efisiensi dari segi pembiayaan. Nah, nanti mudah-mudahan kalau kondisi ini sudah normal kembali, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kondisinya masih juga belum normal, ya telekonferensi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nanti kita coba jadwalkan kira-kira kapan lagi kita berdiskusi bersama, ngobrol bareng, topiknya apa, nanti bila perlu per unsur-unsur itu kita bahas sama-sama. Jadi paling tidak paling tidak pengganti kegiatan penyegaran penyuluh lah. Kira-kira begitu Pak Sugema?
Pak Budi sama Bu Lilis. Ya, baik Bapak, dan kesempatan terakhir buat Pak Sukri. Silahkan Pak Sukri, ada yang mau disampaikan? Silahkan Pak Sukri, sudah saya nyalakan mic-nya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lilis atas kesempatannya untuk menyampaikan beberapa kata. Salam hormat Pak Hendro. Waalaikumsalam Pak Sukri. Alhamdulillah ketemu lagi. Cianjur nggak jadi ya? Alhamdulillah. Iya, Cianjur nggak jadi. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan media ini bisa terus dilanjutkan. Dan saya mungkin karena saya dapat pesan untuk ikut, sehingga saya ikut. Terima kasih izinnya. Dan saya terus memantau bagaimana perkembangan kepenyuluhan, khususnya CDK 4 dan Impino. Yang kedua, kami di CDK 4 siap menyiapkan tempat, Pak. Kita punya villa di Cianjur, bisa digunakan apabila sudah memungkinkan kondisinya di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kami punya tempat di Pacet, bisa digunakan untuk kegiatan sambil liburan. Iya, betul. Ya, boleh. Sambil outbound ya, Pak. Lanjut, Bapak, silakan. Semoga lancar, terus lanjut di sesi yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Kita masih ada waktu 5 menit, Pak Hendro, silakan untuk ditanggapi. Atau Pak Yusuf juga silakan untuk ditanggapi. Ya. Pak Hendro dulu, silakan. Ya, baik. Kalau saya menyambut baik kesempatan yang diberikan oleh Pak Sukri, ya, barangkali nanti tinggal teman-teman tinggal menjadwalkan saja kalau kondisinya sudah normal, kapan kita kumpul bareng di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Sukri tadi. Kita memanfaatkan situasi. Bila perlu bahkan kita bisa menggabungkan dengan teman-teman penyuluh yang ada di UPT. Yeah. Kita tahu Gunung Gede Pangrango juga punya tempat. Nah, kemarin saya juga sudah menyarankan ke teman-teman Gunung Gede supaya ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin suatu saat telekonferensi ini juga bisa melibatkan teman-teman penyuluh yang ada di Oh iya, betul Pak. UPT, Ide bagus Bu. itu Pak. Iya, kita sekali-kali perlu berkomunikasi. Kita ya, ada, ya? betul, karena di Jawa Barat sendiri itu ada Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Halimun Salak, KSDA Jawa Barat. Nah, itu semua ada penyuluh di situ. Jadi kita nanti bisa saling berbagi informasi, bila perlu saling berkolaborasi dalam kegiatan penyuluhan. Kira-kira begitu, Bu Lilis? Ya, betul, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sukri, atas fasilitasi tempatnya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bersama di sana. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, agenda kita sudah terpenuhi, dan kesempatan terakhir saya sampaikan, kalau Pak Yusuf ada yang mau disampaikan, kita masih ada waktu 3 menit untuk closing, Pak. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan, Pak Yusuf. Masih online, Pak Yusuf? Sudah saya nyalakan mic-nya. Iya. Terima kasih Bu Lilis. Tadi menanggapi dari Pak Sukri, alhamdulillah ada fasilitas di Cianjur yang bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Dan memang IPKINDO merencanakan mau ada temu penyuluh. Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kadis. Rencananya bulan Juni, tapi kita lihat situasinya seperti apa. Nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan bulan Juni, walaupun tidak mungkin kita reschedule. Nah, mengenai tempat ini memang kita sudah ada calonnya, yang pertama di Ranca Buaya. Nah, sekarang mungkin ada informasi dari Pak Sukri, mudah-mudahan kita juga bisa memanfaatkan itu, sehingga nanti temu penyuluh itu bisa dimanfaatkan oleh kita dengan mendatangkan narasumber dari pusat. Contoh tadi seperti Pak Hendro atau Bu Yumi misalnya, yang bisa hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah, terakhir untuk Pak Hendro, Pak, mohon informasinya mengenai pelaksanaan Lomba Warna Lestari. Karena mungkin di grup jejaring Pusluh saya sudah menyampaikan itu, dan sampai saat ini belum ada keputusannya, karena memang waktu sekarang tidak normal, dan kegiatannya mungkin ini akan ada COVID, Pak. Jangan ada COVID. Gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan ini bisa ada solusi, karena memang ternyata di Jawa Barat itu anggaran itu dipangkas sampai 65% untuk kegiatan COVID.
Nah, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kabid. Bu Kabid mempertanyakan mengenai anggaran yang tersedia untuk pembawaan lestari. Kata saya, sementara Bu jangan dulu untuk pembawaan lestari, menunggu informasi dari pusat apa jadi dilaksanakan atau tidak. Itu saja mungkin Pak Hendro informasi. Ya baik, kita cuma punya waktu 70 detik saja. Ini foto sendiri nanti. Silahkan. Baik, nanti informasinya saya konfirmasi dulu ke pimpinan seperti apa. Nah, nanti hal-hal yang lebih lanjutnya saya informasikan melalui Pak Yusuf aja untuk teman-teman penyuluh Jawa Barat. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kali ini sebagai amal soleh di hadapannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara telekonferensi berikutnya. Lilis Rahmayati yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kasih nuhun. Sami-sami.